Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar atau Abdullah bin Abu Quhafah adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Kemudian Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Abu Bakar merupakan ayah mertua Nabi Muhammad SAW. As-Siddiq, yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya. Berserta 3 penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Khulafah Rasyidin. Sebagai pemeluk Islam awal, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar pada tanggal tahun 624 Masehi dan Perang Uhud tahun 625 Masehi. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi Muhammad SAW merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar. Utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan kepatuhannya dalam menerima keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut karena dipandang sebelah mata. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah peninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dan Khalifahan Rasyidin. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam pemerintah, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, seperti penolakannya untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Nama dan silsilah Abu Bakar, yaitu nama lahir Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, artinya yaitu hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah. Nabi memberinya gelar yaitu As-Siddiq, yang artinya berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tambin bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'yah bin Walid bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma bin Syar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tam bin yang berarti ayah dengan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Tam. Kehidupan awal Abu Bakar As-Siddiq di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi
dari keluarga kaya dalam Bani Tam. Ayah Abu Bakar bernama Utsman bin Quhafa atau dipanggilan Abu Quhafa, dan ibunya bernama Salma bin Syakar, panggilan Ummul Khair. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu di antara suku Baduy yang menyebut dirinya dengan nama Al-Bahir atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta-unta, kambing, dan kecintanya terhadap unta inilah yang memberi nama Abu Bakar, yang berarti bapaknya unta. Ketika umurnya berusia 10 tahun, Abu Bakar pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591 Masehi, Abu Bakar yang pada saat itu berusia 18 tahun pergi untuk berdagang, berprofesi sebagai pedagang kain yang memang sudah menjadi bisnis keluarga. Dalam tahun-tahun mendatang, Abu Bakar sering sekali berpergian dengan kafilahnya. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuatnya semakin kaya dan semakin berpengalaman dalam berdagang. Bisnisnya semakin berkembang, mempengaruhi status sosial Abu Bakar. Meskipun ayahnya Utsman Abu Quhafa masih hidup, Abu Bakar diakui sebagai kepala sukunya seperti anak-anak lain pada keluarga tersebut. Abu Bakar adalah salah seorang terpelajar atau bisa menulis dan bisa juga membaca, dan dia mempunyai puisi dan dia menyukai puisi. Abu Bakar biasanya menghadiri pameran tahunan di Ugas dan ikut berpartisipasi dalam simposium puitis. Ia memiliki ingatan yang bagus dan pemahaman yang baik mengenai silsilah atau asal-usul suku Arab, sejarah, dan juga politik mereka. Sekian dari saya, cerita singkat tentang Abu Bakar. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.